Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita yang pada kali ini kita akan membahas ayat 30 surah Ar-Rum yang temanya adalah terkait dengan Islam sebagai agama fitrah bagi umat manusia. Nah, untuk mendalami, untuk membahas penafsiran ayat tersebut, kita merujuk kepada salah satu kitab tafsir yang banyak dikenal di kalangan umat Islam, yaitu Tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi ini dikarang oleh seorang ulama besar, yaitu yang bernama, di sini tertulis Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini, jabatan beliau adalah Ustadzus Syariatil Islamiyah wal Lughatil Arabiyyah. Jadi beliau adalah seorang guru besar di bidang syariat Islam dan juga bahasa Arab. Dan tempat mengajar beliau itu adalah di Kulliyati Darul Ulum, yaitu di fakultas atau di Universitas Darul Ulum yang ada di Mesir. Nah, perlu diketahui bahwasanya nama Al-Maraghi ini ada juga dengan nama ini yang populer juga di Mesir, yaitu saudara beliau juga, kakak beliau, yaitu yang bernama Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Jadi mirip nama berdua ini. Kalau pengarang tafsir ini adalah Ahmad Mustafa Al-Maraghi, sedangkan saudara beliau namanya Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Bahkan Muhammad Mustafa Al-Maraghi ini juga dikenal sebagai tokoh besar karena beliau menjadi Grand Sheikh di Al-Azhar. Jadi ini harus dibedakan antara Ahmad Mustafa Al-Maraghi dengan Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Jadi pengarang tafsir Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Nah, baiklah, kita teruskan kajian tafsir kita terhadap ayat 30 surah Ar-Rum, yaitu ini adanya di juz 21 di halaman 45. Sebelum menafsirkan atau menjelaskan bagaimana penafsiran yang dilakukan oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, jadi beliau sebelum menafsirkan ayat 30 ini, beliau sebelumnya, nah ini diantara sistematika beliau ketika beliau menafsirkan atau membuat kitab tafsir ini. Jadi salah satu sistematika beliau adalah beliau mengelompokkan ayat dalam kelompok-kelompok yang secara makna atau secara alur cerita itu satu kesatuan. Nah, untuk ayat ini, ayat 30 ini beliau kelompokkan
ada 3 ayat, yaitu ayat 30, 31, dan 32. Nah, ini satu tema yang beliau kelompokkan di sini. Selanjutnya setelah beliau mengelompokkan ayat ini dalam satu tema ini, lalu beliau membuat atau melangkah kepada langkah berikutnya, yaitu ada yang namanya syarhul mufradat. Apa arti dari syarhul mufradat ini? Yaitu maksudnya menjelaskan kosakata atau kata-kata di ayat yang diinginkan oleh pengarang, oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi untuk menjelaskannya lebih mendetail. Beliau tidak menjelaskan makna seluruh ayat, kata-kata dalam ayat, tetapi beliau hanya menekankan ada beberapa kata yang beliau merasa itu perlu dijelaskan lebih luas atau lebih rinci. Nah, untuk ayat 30 ini yang beliau tekankan atau beliau fokuskan itu adalah ayat di sini disebutkan aqim. Jadi aqim wajhaka. Nah, di sini kata beliau aqim. Aqim itu kata beliau berasal min aqama. Jadi itu berasal dari fi'il aqama. Aqama al-'uda yaitu mendirikan, menegakkan al-'ud. Aqama itu juga berarti qawwama. Qawwama ini artinya sama tadi, menegakkan atau meluruskan. Dia disebutkan meluruskan atau menegakkan tidak adalah jika seseorang tersebut misalnya dia meluruskan. Jadi adalah aqama, qawwama itu dalam makna yang satu. Jadi meluruskan, menegakkan, maka itu dalam pengertian yang sama. Bisa aqama, bisa qawwama, bisa adala. Wal muradu, apa yang dimaksud dengan aqim di situ? Di samping dengan makna meluruskan, menegakkan, di sini oleh pengarang kata beliau al-iqbalu ala dinil Islam, yaitu menerima agama Islam. Jadi samping menegakkan Islam tetapi juga menerima agama Islam wasabati alaihi. Wasabatu alaihi, dan tetap teguh dalam agama Islam tersebut. Itu dikatakan aqim. Jadi maknanya tetap teguh, menegakkan, lurus dalam agama Islam. Terus kata hanifan, kata beliau hanifan itu berasal dari kata minal hanaf, berasal dari kata hanaf. Hanaf ini artinya al-mailu, wa huwa al-mailu, yaitu condong, miring, atau berpihak. Fahuwa ma'ilun. Kenapa dia disebut miring? Karena fahuwa ma'ilun. Ma'ilun itu artinya berpihak atau condong. Condong apa? Minad dhalalati ilal istiqamah. Artinya dia lebih cenderung dari kesesatan kepada istiqamah. Jadi dibandingkan antara ad-dhalalah, dia lebih cenderung berpihak kepada al-istiqamah. Nah, ini yang disebut dengan hanif. Jadi posisinya dia lebih cenderung kepada istiqamah daripada kesesatan ad-dhalalah. Terus pengarang tafsir ini juga menjelaskan kata al-fitrah. Kata beliau al-fitrah ini adalah di sini sebutkan hiya al-halul lati khalaqallahu an-nasa 'alaiha. Satu kondisi, jadi al-hal, satu kondisi, satu keadaan allati khalaqallahu an-nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan keadaan tersebut. Apa keadaan itu? Di sini disebutkan minal qabiliyyati lil haqq, yaitu al-qabiliyyah lil haqq,
Jadi keadaan yang diciptakan oleh Allah kepada manusia itu adalah keadaan untuk al-qabiliyatu minal qabiliyati lil haq. Jadi kesediaan, kesanggupan untuk menerima kebenaran. Wa tahayyu'il idraki, dan kesediaan untuk mendapati kebenaran tersebut. Jadi menerima dan mendapati kebenaran yang ada tersebut. Dia bersedia, siap sedia. Wa khalqullah, dan ciptaan Allah itu adalah di sini disebut huwa fitratuhu al-madhkurah. Jadi ini fitrah yang telah disebutkan. Sedangkan kata al-qayyim, kata al-qayyim di sini artinya dalam ayat dzalikad dinul qayyim. Al-qayyim itu al-mustawa, yaitu yang seimbang, yang lurus. Alladzi, yang lurus itu artinya la iwaja fihi, yang tidak bengkok. Jadi kita istilahkan misalnya ada kayu, kayu itu lurus, tidak bengkok. Wala inhiraf. Begitu juga misalnya tidak, ketika kita menegakkan tiang misalnya, nah tiang itu dalam keadaan tegak lurus, tidak miring. Nah itu kosakata dari ayat 30 yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Mustafa Al-Marawi. Selanjutnya setelah beliau menjelaskan kosakata di ayat 30 ini, beliau lalu beranjak kepada al-ma'na al-jumali, yaitu makna secara umum dari 3 ayat yang beliau sebutkan sebelumnya tadi. Jadi ayat 30, 31, 32 itu beliau jelaskan makna secara umum, makna secara global dari 3 ayat ini. Nah, kita langsung saja kepada penjelasan sistematika berikutnya, itu ada al-idhah. Jadi Imam Ahmad Mustafa Al-Marawi ketika beliau mengarang atau membuat kitab tafsir ini, menulis kitab tafsir ini, beliau biasanya menyusun sistematikanya dari mengelompokkan ayat dalam satu tema, terus menjelaskan kosakata yang beliau anggap penting untuk diterangkan, terus langkah berikutnya beliau menyebutkan al-ma'na al-jumali, makna secara umum dari tema dari beberapa ayat yang beliau kumpulkan, terus baru yang paling pokok beliau akan menyebut al-idhah. Nah inilah tafsirnya, tafsir yang lebih rinci. Lalu apa kata beliau? Di sini sebutkan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kata aqim wajhaka lid-dini hanifa, ini kalimat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, beliau tafsirkan dengan fasaddid wajhaka. Luruskanlah wajah engkau. Engkau ini kembali kepada Nabi Muhammad. Kemana meluruskan wajah tersebut? Nahwal wajhil ladzi wajjahaka ilaihi rabbuka li ta'atihi. Yaitu meluruskan wajah ke arah, nahwal wajhi, menuju arah alladzi wajjahaka ilaihi rabbuka. Yaitu meluruskan wajah menuju arah yang telah diarahkan rabbuka, telah diarahkan oleh Allah kepadanya dengan tujuan li ta'atihi, dengan tujuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arah yang telah diarahkan oleh Allah itu? Yaitu wa huwa dinul qayyim. Itu adalah ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Kenapa dia disebut dengan agama lurus? Karena dia dinul fitrah, karena dia adalah agama yang fitrah. Terus di sini dilanjutkan wamil, dan condonglah atau miringlah atau berpihaklah anid dhalal, dari kesesatan kepada al-huda, petunjuk. Jadi lebih cenderung lebih berpihak kepada petunjuk al-huda daripada
yang sesat. Nah, ini penafsiran dari kata faqim wajhaka lid-dini hanifah. Terus beliau meneruskan tafsirnya dengan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu fitrah yang telah diciptakan oleh Allah atasnya. Nah, di sini beliau menjelaskan, kata beliau, alzimu khalqatallahi allati khalaqan nasa 'alaiha. Tetaplah dalam ciptaan Allah, atau teguhkanlah, biasakanlah, tetapkanlah kalian terhadap ciptaan Allah yang telah Allah ciptakan kepada manusia. Faqad ja'alahum bi fitratihim, dan Allah telah menjadikan kepada mereka, yaitu fitrah mereka. Apa fitrah mereka itu? Janihina lit-tauhid. Mereka condong kepada ajaran tauhid, wa muqinina bih, dan yakin kepada ketauhidan tersebut. Jadi artinya apa? Fitrah di sini yaitu keadaan yang diciptakan oleh Allah kepada manusia, dan fitrahnya itu adalah secara umum manusia itu atau semuanya, karena ini diciptakan oleh Allah, dia cenderung atau condong kepada ketauhidan, bukan kepada yang lain. Kenapa di sini disebutkan orang lebih condong kepada tauhid? Karena likaunihi muwafiqan, karena ajaran tauhid itu muwafiqan, sesuai, lima yahdihi ilaihil aqlu, karena sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh akal. Jadi secara rasio, secara akal, ajaran tauhid itu jauh lebih baik atau lebih logis bagi akal untuk mengatakan Tuhan satu daripada mengatakan Tuhan berbilang atau Tuhan banyak. Malah itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi ketika ajaran tauhid ini menjadi ajaran inti dalam Islam dan itu adalah fitrah, maka itulah sebenarnya yang diinginkan oleh akal, bukan ajaran yang mengajarkan banyak Tuhan atau bahkan mengajarkan tidak ada Tuhan. Ini menurut apa yang kita pahami dari pendapatnya mufassir Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi, itu adalah sesuatu yang tidak logis karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh akal. Terus wa yurshidu ilaihi sahihun nazar, dan itulah yang diinginkan atau ditunjukkan juga oleh pemikiran yang benar. Jadi kalau seandainya kita berpikir secara benar, kita merenung secara baik, secara mendalam, maka pemikiran kita itu akan mengarahkan kita kepada ajaran tauhid, bukan kepada ajaran yang lain. Di sini beliau mengutip sebuah hadis. Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengutip sebuah hadis alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa hadis tersebut? Bunyinya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan yuladu 'alal fitrah, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci fitrah. Hatta yakuna abawahu, kefitrahan dia itu sampai atau berakhir atau sampai ketika dipengaruhi oleh abawahu, sampai nanti dia akan dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya, misalnya di sini sebutkan alladzani yuhawidani, jadi kefitrahan dia itu bisa akan berubah ketika kedua orang tuanya yuhawidani,
menjadikan yang lahir tadi menjadikan beragama Yahudi, atau dia beragama Nasrani, atau Nasrani, atau Majusani, atau beragama Majusi. Jadi hadis ini menjelaskan pada dasarnya orang yang baru lahir siapapun itu dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam pengertian yang sudah dijelaskan artinya dia lebih cenderung untuk berpegang kepada ajaran tauhid Tuhan yang satu. Tetapi kefitrahan ini akan berubah nanti ketika ada campur tangan dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mengajarkan beragama Yahudi, maka akan menjadi Yahudi anak tersebut. Kalau Nasrani, maka akan menjadi Nasrani anak. Dan kalau Majusi, maka anaknya juga akan menjadi Majusi. Jadi orang tuanya lah yang akan menyebabkan anak menjadi dia tetap dalam fitrah atau dia sudah keluar dari fitrah dia tersebut. Nah, di sini Nabi memberikan perumpamaan. Kefitrahan manusia itu, kesucian manusia itu seperti kamatun tajul bahimatu jam'ah. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kefitrahan itu sama seperti binatang yang dilahirkan. Jadi binatang dilahirkan itu pada dasarnya dia sudah jamaah, sudah lengkap. Nah, jamaah ini dijelaskan di tafsir ini mustawiyatun lam yadhhab min badaniha syai'un. Jadi lengkap. Lam yadhhab min badaniha syai'un, tidak ada yang hilang dari badan binatang ternak tersebut. Jadi lengkap anggota tubuh dari binatang tersebut. Jadi ada kepala, ada mata, ada telinga, ada kaki, dan ada yang lain dari anggota-anggota badan yang lain. Jadi secara lengkap. Jadi itulah. Jadi pada dasarnya ini beliau ingin menjelaskan, ingin menerangkan, Nabi ingin menjelaskan bahwasanya setiap orang itu pada dasarnya fitrah, sama seperti binatang ternak yang ketika lahir itu secara umum dalam keadaan lengkap. Dia akan berkurang nanti ketika setelah proses kelahiran. Mungkin nanti setelah dia lahir sekian bulan akan misalnya telinganya yang luka misalnya, atau nanti kakinya yang luka, atau tangannya yang luka, itu nanti setelah dia lahir, setelah proses berapa bulan atau berapa tahun lalu akan berubah. Tetapi ketika dia lahir, pada dasarnya dia masih lengkap anggota tubuh. Nah, di sini sebutkan juga hal tahussuna fiha min jad'ah. Apakah kalian melihat atau kalian merasakan dalam binatang ternak yang baru lahir tadi, itu kata dalam redaksi ini ada dirasakan yang kurang. Kurangnya apa? Misalnya disebutkan maqtu'atul udhun, telinganya yang terpotong misalnya. Ini kan tidak dilihat misalnya ketika binatang lahir. Awil anf, atau misalnya hidungnya yang terpotong atau hilang misalnya. Itu kan tidak ditemukan. Nah, ini semacam permisalan untuk memisalkan bahwasanya setiap manusia itu pada dasarnya fitrah suci. Akan tetapi kesucian ini akan ternoda kalau nanti itu dinodai oleh kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya Yahudi, dia akan menjadi Yahudi. Kalau anaknya orang tuanya Nasrani, maka anaknya nanti bisa jadi akan menjadi Nasrani. Kalau orang tuanya Majusi, dia bisa akan mempengaruhi anaknya menjadi Majusi. Terus beliau menyebutkan kata la tabdila li khalqillah. Nah, kata la tabdila li khalqillah di sini sebelumnya disebutkan langsung ma'allala wujubal imtisal. Kemudian beliau memberikan alasan kewajiban perintah dengan perintah di firman setelahnya la tabdila li khalqillah. Jangan atau tidak ada perubahan
li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Apa maknanya? Ai la yanbaghi an tubaddila fitratallah au tughayyir. Jadi di sini disebutkan oleh beliau la yanbaghi, tidak selayaknya, tidak seharusnya antubaddila fitratallah, untuk engkau merubah fitrah Allah, atau tughayyira, atau sama, jadi tubaddila atau tughayyira dalam makna yang sama, merubah. Jadi sudah selayaknya kita jangan sampai merubah fitrah Allah. Wa hadha khabar fi makna nahi. Jadi kata Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi, kalimat la tabdila li khalqillah ini memang dalam susunan secara informasi saja. Tetapi walaupun dia dalam susunan kalimat informatif, pada dasarnya dalam makna an-nahi. Jadi walaupun dia berbentuk kalimat informasi, pada dasarnya maknanya adalah kalimat larangan. Seperti ka'annahu qila, jadi kalau misalnya dibikin dalam bentuk kata kalimat larangan, maka itu redaksinya adalah la tubaddilu dinallahi bisyirki. Jangan kalian merubah, mengganti agama Allah bisyirki, dengan syirik. Jadi karena agama Allah itu adalah agama yang menjunjung ajaran tauhid. Ketika orang berbuat syirik, maka dia sebenarnya sudah merubah atau mengganti ajaran Allah yang menjunjung tinggi ajaran tauhid. Nah, terus kita lanjutkan yang ke berikutnya. Kita agak singkat di sini. Di sini disebutkan dzalikad dinul qayyim. Apa makna dzalikad dinul qayyim? Dzalikad dinul qayyim itu adalah, beliau menyebutkan dzalikal ladzi amartukum bihi. Itulah yang aku suruh kalian dengannya. Jadi yang disuruh itu adalah yaitu ad-dinul qayyim, yaitu agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Diantaranya at-tauhid, yaitu at-tauhid ajaran mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik, tidak menjadikan Tuhan selain Allah, tidak menyembah Tuhan selain Allah, hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Itulah tauhid. Terus huwa dinul haq. Nah, ad-dinul qayyim itu adalah di sini disebutkan juga ad-dinul haq, yaitu agama yang benar, alladzi la iwaja fihi, yaitu agama yang tidak ada iwaja fihi, yang tidak ada bengkok. Jadi tadi ilustrasinya seperti kayu yang tidak bengkok, wala inhiraf, dan juga tidak miring. Jadi lurus dan tegak. Terus selanjutnya, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi sebagian manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Kenapa mereka tidak mengetahui? Sebagian besar ini orang tidak mengetahui karena dzalika li'adami tadabburi, karena mereka tidak merenungkan, tidak memahami, tidak berpikir, tidak mendalami fil barahin al-wadhihah, tidak merenungkan terhadap al-burhan, bukti-bukti yang jelas, al-wadhihah, adalah yang menunjukkan atau yang mengarahkan kepada
ajaran tauhid. Jadi mereka tidak mentadabburi, tidak memikirkan secara mendalam. Walau alimu dzalika, kalau seandainya mereka mengetahui tauhid tersebut, ajaran tauhid itu haqqal ilmi, dengan pengetahuan yang benar, lattaba'uhu. Jadi kata mufassir, kalau mereka mengetahui, seandainya mengetahui ajaran tauhid itu dengan bukti-bukti yang telah diberikan atau dengan bukti-bukti yang telah jelas, di sini kata Imam Ahmad Mustafa Al-Marawi, beliau mengatakan lattaba'uhu, pasti mereka itu akan mengikuti ad-dinul qayyim, akan mengikuti agama Islam yang adalah agama yang lurus dan agama yang mengajarkan tauhid. Dan ajaran tauhid ini adalah ajaran yang telah sesuai dengan fitrah manusia, karena pada dasarnya ajaran tauhid yang mengajarkan kepada Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang banyak, itu sesuai dengan logika manusia. Jadi logika manusia itu akan jauh lebih menerima ajaran tauhid ini dibandingkan ajaran Tuhan yang banyak. Karena itu adalah sesuatu yang logis kalau ditemukan misalnya atau dikatakan ada Tuhan lebih dari satu, 2, 3, dan 4 misalnya. Bahkan lebih tidak logis lagi adalah kalau mengatakan tidak ada Tuhan atau ateis. Demikian yang bisa kita kaji di tafsir ini untuk ayat 30 surah Ar-Rum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.